Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton yang telah menyediakan waktunya untuk menonton presentasi seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Berbasis HOTS untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik Kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Nauli, NIM 1730105035, jurusan Tadris Matematika semester 8 dengan pembimbingnya yaitu Dr. Elda Herlina MPD, dan saya merupakan mahasiswi IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada presentasi seminar proposal ini saya akan membahas 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teori, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Baiklah, kita masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan matematika merupakan suatu pembelajaran yang selalu ada di jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan matematika. Matematika berperan penting bagi kehidupan manusia, baik itu digital, kehidupan sehari, dan juga teknologi. Namun, sebagian besar dari peserta didik sering menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang tidak menyenangkan, atau dalam artian sulit atau sukar untuk diselesaikan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum baru yang sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum perubahan dari KTSP, dan sekarang kurikulum ini merupakan kurikulum revisi yang sudah diperbarui oleh pemerintah sebagai perubahan dalam pendidikan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dalam kurikulum 2013 ini, bukan hanya pengetahuan yang diutamakan, namun agama, kesopanan, sikap, serta keterampilan peserta didik juga dinilai di kurikulum ini. Higher Order Thinking Skills, atau sering dikenal dengan HOTS. HOTS ini merupakan suatu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, yang terbagi atas kreatif dan kritis. HOTS ini merupakan suatu pembelajaran yang mendukung kurikulum 2013 agar kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik. Hasil penelitian TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study melakukan penelitian 1 kali dalam 4 tahun untuk pembelajaran matematika tingkat SMP. Indonesia berada pada tingkat yang rata-ratanya rendah. Pada tahun 2011 dan 2015 Indonesia berada pada rata-rata yang rendah, di mana pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 44 dari 49 negara yang berpartisipasi. Dan pada penelitian PISA atau Program for International Student Assessment, pada tahun 2012 Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 70 negara, dan pada tahun 2018, Indonesia berada pada tingkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi. Dari hasil ini dinyatakan Indonesia dalam bidang matematika masih berada pada tingkat rata-rata yang rendah. Hal ini disebabkan kurangnya tingkat HOTS dari peserta didik, baik itu kreatif dan juga berpikir kritis. Sedangkan diharapkan dalam dunia yang sedang seperti ini, peserta didik harus mampu menghadapi masalah dengan baik. Kurikulum 2013 ini menuntut peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah dengan logis, kreatif, dan juga akurat serta relevan. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik juga dapat menerapkan untuk solusi-solusi yang baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada kenyataannya, saat melakukan observasi, saya mendapatkan bahwa peserta didik di sekolah ini tingkat berpikir kritisnya masih rendah, di mana saya melakukan
wawancara dengan pendidik matematika di kelas tersebut, di mana pendidiknya tersebut mengaku bahwa penyelesaian soal matematika yang berbasis biasa atau LOTS saja peserta didik masih sering mengeluh belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi soal-soal seperti HOTS. Sedangkan kurikulum kita yang 2013 ini menuntut peserta didik untuk mampu menganalisis untuk berpikir tingkat tinggi. Untuk membuktikan hal tersebut, saya mencoba memberikan suatu tes pengetahuan, yaitu dengan memberikan soal-soal HOTS yang berupa SPLDP. Saya memberikan kepada peserta didik untuk diselesaikan dan jumlah soalnya itu 3 buah. Dari beberapa peserta didik tersebut mengaku bahwa hasil dari penyelesaian tersebut tidak bisa diselesaikan. Dan ada salah satu peserta didik yang dapat menyelesaikan soal tersebut, yaitu satu orang, di mana peserta didik hanya menyelesaikan soal tersebut tanpa membuatkan langkah-langkah metode ilmiahnya, di mana dia hanya memberikan pikirannya sendiri, dan itu pun karena katanya ketebaknya benar. Selanjutnya yaitu guru juga mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan masih belum memuat HOTS, di mana bahan ajar tersebut konsep yang diberikan secara langsung tanpa memberikan stimulus kepada peserta didik untuk berpikir bagaimana untuk mendapatkan konsep tersebut. Jadi peserta didik pada saat itu tidak mengasah pikirannya untuk menjawab atau menyimpulkan dari konsep-konsep yang ada. Namun, peserta didik hanya diberikan konsep secara langsung. Dan soal-soal yang ada di bahan ajar atau sumber belajar pendidik dan peserta didik juga di sana masih memuat didominasi oleh soal-soal LOTS, di mana soal-soalnya juga bersifat rutin. Dan hal ini memungkinkan peserta didik tidak mengasah pikirannya, sehingga berpikir kritis peserta didik rendah pada saat itu. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan solusi atas masalah yang ada di sekolah tersebut, di mana solusi yang akan saya paparkan yaitu dengan pengembangan modul berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi tersebut. Berikut bisa penonton lihat sumber belajar yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik di MTS Pondok Pesantren Modern tersebut, di mana konsep yang diberikan itu secara langsung tanpa memberikan stimulus kepada peserta didik untuk berpikir sendiri bagaimana cara mendapatkan sesuatu hal tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan soal-soal yang ada pada buku tersebut juga merupakan soal-soal rutin, sehingga peserta didik hanya terpaku pada soal-soal tersebut, dan ketika menemukan soal yang baru yang berupa HOTS atau kontekstual, peserta didik mengaku bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas modul berbasis HOTS dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Selanjutnya yaitu masuk kepada tujuan pengembangan. Adapun tujuan pengembangan yang akan saya lakukan yaitu menghasilkan modul berbasis HOTS yang valid, yang praktis, dan juga yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi. Selanjutnya masuk kepada spesifikasi produk. Produk yang akan dikembangkan yaitu sebuah modul yang berdasarkan kurikulum 2013 yang berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan adapun komponen-komponen produk tersebut yaitu berupa sampul depan atau cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, KD, indikator dan tujuan pembelajaran,
isi modul, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Selanjutnya masuk kepada pentingnya pengembangan. Pengembangan ini dilakukan sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan pengembangan modul ini juga ditujukan sebagai alternatif meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dan sebagai pedoman untuk saya sebagai calon pendidik dan serta sebagai sumbangan pikiran untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada asumsi dan fokus pengembangan. Asumsi pengembangan pada proposal ini yaitu modul berbasis HOTS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Dan modul berbasis HOTS ini diharapkan dapat memudahkan pemahaman konsep. Dan modul berbasis HOTS ini juga mampu menarik minat peserta didik untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya itu untuk fokus pengembangan. Fokus pengembangan yang akan saya lakukan yaitu modul dikembangkan terkhusus untuk peserta didik kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Dan modul ini akan dikembangkan sebagai modul yang berbasis HOTS yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada definisi operasional. Definisi operasional. Yang pertama yaitu kita masuk kepada modul. Modul merupakan suatu bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis dan disusun secara terencana dan didesain semenarik mungkin sehingga membantu peserta didik untuk menguasai tujuan dan pembelajaran serta sebagai panduan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu HOTS, Higher Order Thinking Skills, merupakan suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terbagi atas dua, kreatif dan juga kritis. Pada HOTS ini, HOTS merupakan berpikir tingkat tinggi yang berada pada tingkat berpikir yaitu C4 sampai C6 tahap berpikir taksonomi Bloom, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Soal dengan tipe ini menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar, sehingga mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan juga kreatif peserta didik. Selanjutnya yaitu modul berbasis HOTS. Modul berbasis HOTS ini merupakan gabungan dari modul dan juga HOTS, di mana modul berbasis HOTS ini akan dibuat dengan tidak meninggalkan ciri khas dari kurikulum 2013, yaitu pendekatan saintifik. Modul berbasis HOTS ini merupakan modul yang dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan bersifat non-rutin. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan dengan memberi alasan secara terorganisasi serta mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis dan memutuskan keyakinan dalam menyelesaikan masalah matematika. Peserta didik sangat membutuhkan kemampuan berpikir kritis matematis ini ketika dihadapkan pada tantangan dengan mempertimbangkan informasi yang diterima, membuat rencana, menentukan keputusan yang akan diambil, membuat keputusan, dan mengevaluasi. Selanjutnya yaitu validitas. Validitas adalah ketepatan dalam menggunakan dan melakukan sesuatu. Produk pengembangan dikatakan valid jika komponen yang dikembangkan dalam produk tersebut telah tepat terhadap aspek-aspek yang akan diukur. Kriteria validitas yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria BSNP. Selanjutnya yaitu praktikalitas. Praktikalitas adalah kemudahan bagi peserta didik dalam menggunakan modul yang meliputi tampilan modul yang menarik, petunjuk dalam modul jelas dan mudah dipahami, modul membantu peserta didik memahami materi yang dipelajari, dan modul menambah motivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas yaitu untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah melalui pembelajaran penggunaan modul
sebelum dan sesudah penggunaan modul, serta sehingga peserta didik dapat mengukur kemampuan dirinya masing-masing. Untuk melihat keefektifan dari modul berbasis HOTS ini dalam meningkatkan berpikir kritis peserta didik, saya akan menggunakan pretest dan posttest. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu kajian teori. Landasan teori, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini merupakan suatu kemampuan di mana merupakan aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan beberapa ahli, indikator kemampuan berpikir kritis yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu merumuskan pokok-pokok permasalahan, memaparkan fakta yang dibutuhkan dan menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan, memilih argumen yang logis, relevan, dan akurat, menentukan alternatif dari suatu permasalahan dengan cara yang baru yang berbeda dari penyelesaian sebelumnya. Selanjutnya yaitu modul. Modul merupakan sumber belajar atau bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan disusun secara terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran, serta sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar. Secara garis besar, modul ini memuat materi, metode, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Pengajaran modul memberi kesempatan bagi individu untuk belajar menurut kecepatan masing-masing dalam pemecahan masalah tertentu berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan setiap peserta didik dengan cara yang bervariatif. Adapun komponen modul yang akan digunakan adalah gabungan dari Dawansyah, Prastowo, dan Munawaroh. Di balik itu, ada kelebihan dan kekurangan dari sebuah modul. Adapun kelebihan dari modul yaitu, dengan menggunakan modul sangat memungkinkan untuk peserta didik dapat membentuk karakteristiknya secara mandiri dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat mempelajari materi meskipun dengan tanpa adanya keterangan atau penjelasan dari pendidik yang bersangkutan, karena modul telah difasilitasi peserta didik dengan cakupan materi yang dipaparkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Peserta didik juga dapat mengukur kemampuan mereka melalui soal-soal evaluasi dan soal-soal latihan yang diberikan. Dan salah satu kekurangan dari penggunaan modul yaitu di mana kemandirian yang bebas menyebabkan peserta didik tidak disiplin dan menunda mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan untuk kemandirian tersebut perlu dibangun untuk budaya belajar dan batasan waktu. Selanjutnya kita masuk kepada higher order thinking skills. Higher order thinking skills ini merupakan suatu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan logis, kreatif, akurat, serta dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu hal yang baru yang belum pernah diaplikasikan sebelumnya. Adapun indikator dari HOTS adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ketiga indikator ini merupakan golongan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, HOTS memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu menemukan konsep pembelajaran yang berbasis aktivitas dan berpikir kritis. Selanjutnya, biasanya HOTS ini berkarakteristik berbasis masalah kontekstual. Dan selanjutnya yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam, yang berupa pilihan ganda kompleks, isian singkat, jawaban singkat, dan uraian. Selanjutnya kita masuk kepada modul berbasis HOTS. Modul berbasis HOTS ini yaitu suatu sumber belajar yang dikembangkan untuk membantu peserta didik agar dapat secara mandiri mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Adapun komponen-komponen yang akan digunakan yaitu gabungan dari pendapat dari Dawansyah, Prastowo, dan Munawaroh. Modul dirancang sesuai dengan kondisi dan situasi semua yang terlibat dalam pembelajaran, baik karakteristik peserta didik maupun kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.
sehingga modul yang telah dirancang dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu validitas modul berbasis HOTS. Validitas modul ini yaitu validitas yang membutuhkan proses kegiatan untuk menilai apakah suatu produk yang dihasilkan sudah layak atau belum. Di mana validitas yang digunakan pada penelitian nantinya yaitu sesuai dengan kriteria BSMP, yaitu dengan kelayakan isi, dengan menilai kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan juga kelayakan kegrafikan. Validitas ini nantinya akan dinilai oleh pakar yang setiap pakarnya nanti akan diminta untuk menilai produk yang dibuat untuk mengetahui kelemahan dari suatu produk yang dirancang. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada praktikalitas modul berbasis HOTS. Praktikalitas modul berbasis HOTS ini merupakan bagaimana kepraktisan produk yang dihasilkan. Pada praktikalitas ini, peserta didik akan diberikan angket untuk melihat bagaimana respon peserta didik atas modul yang telah diberikan atau yang digunakan oleh peserta didik. Apakah bermanfaat atau tidak. Pada angket tersebut akan menggunakan skala, yaitu skala Likert. Dan adapun langkah yang akan digunakan yaitu peserta didik diberi penjelasan penggunaan modul pembelajaran matematika yang berbasis HOTS. Selanjutnya peserta didik menggunakan modul tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik diberikan angket. Peserta didik diberikan pengarahan cara pengisian angket, dan peserta didik diminta mengisi angket uji praktikalitas serta memberikan saran terhadap modul yang dikembangkan untuk lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu efektivitas modul berbasis HOTS. Efektivitas modul berbasis HOTS yaitu yang menunjukkan sampai seberapa jauh mana tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Di mana efektivitas modul berbasis HOTS ini nanti saya akan lakukan dengan cara melakukan pretest posttest, di mana memberikan pretest sebelum penggunaan modul dan memberikan posttest setelah penggunaan modul. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Pada penelitian relevan ini saya merujuk kepada dua penelitian. Yang pertama yaitu Eni Rofiah yang melakukan penelitian pada tahun 2006 dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills untuk meningkatkan berpikir kritis. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan saya buat yaitu saya melakukan pembelajaran pada bidang matematika. Selanjutnya yaitu Felicia Emanuela yang melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Modul Matematika berbasis HOTS pada topik segi 4. Sedangkan perbedaan dengan yang akan saya lakukan yaitu pengembangan modul matematika ini berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang metode pengembangan. Metode pengembangan yang akan saya lakukan yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development, R&D. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada model pengembangan. Model pengembangan yang akan saya lakukan pada penelitian yaitu 4D models. Define, Design, Develop, Disseminate. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur pengembangan. Pada prosedur pengembangan ini saya akan melakukan hanya 3 tahap saja, yaitu sampai tahap develop. Mengapa seperti itu? Karena untuk melakukan tahap penyebaran memerlukan waktu yang cukup lama dan dana yang cukup besar. Baiklah kita masuk kepada tahap define. Pada tahap define ini saya mencoba mengenali masalah yang ada pada sekolah tersebut dengan melakukan pertama melakukan observasi dan wawancara, menganalisis silabus dan RPP, menganalisis sumber belajar matematika yang digunakan, menganalisis karakter peserta didik, dan juga menganalisis literatur bahan ajar HOTS. Selanjutnya yaitu tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini saya mulai merancang apa yang akan saya lakukan untuk solusi yang telah saya paparkan.
Yang pertama yaitu pemilihan perangkat, yang kedua pemilihan format, dan ketiga itu perancangan awal. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini ada 3 tahap yang di dalamnya yang akan saya lakukan, yaitu tahap validitas. Pada tahap validitas ini saya akan melakukan validasi modul, validasi angket respon, dan juga validasi soal berpikir kritis matematis. Pada tahap praktikalitas, saya akan memberikan angket respon kepada peserta didik untuk menilai atau menanggapi modul yang telah dikembangkan, yaitu dengan pengisian angket respon tersebut. Selanjutnya yaitu tahap efektivitas. Pada tahap efektivitas ini, saya akan memberikan soal pretest sebelum penggunaan modul dan soal post-test setelah penggunaan modul. Selanjutnya kita masuk kepada subjek uji coba. Subjek uji coba yang terbatas ini akan dilakukan kepada peserta didik kelas 8 MTS Pondok Pesantren Modern Al-Harbi, di mana nantinya akan dilakukan penelitian kepada peserta didik tersebut pada tahun ajaran 2020-2021 pada semester 2 dengan pembelajaran menggunakan modul berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis pada pembelajaran matematika. Selama pembelajaran berlangsung, saya akan mengamati keterlaksanaan penggunaan modul dan menggunakan lembar angket respon peserta didik dan pendidik. Kemudian dianalisis secara deskriptif. Hal ini ditinjau dari hasil penilaian saya selama pelaksanaan kegiatan. Next, kita lanjut kepada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, validitas. Pada tahap validitas, saya akan melakukan 3 tahap, yaitu dengan memberikan lembar validasi yang akan dinilai oleh validator, yaitu validasi modul berbasis HOTS, validasi angket respon, dan validasi soal berpikir kritis matematis. Dan selanjutnya yaitu tahap praktikalitas. Pada tahap praktikalitas ini, saya akan memberikan angket respon kepada peserta didik sebagai tanggapan atas modul yang telah saya kembangkan. Tahap yang terakhir yaitu efektivitas. Pada tahap ini saya akan memberikan soal pretest kepada peserta didik sebelum menggunakan modul dan soal post-test kepada peserta didik setelah penggunaan modul. Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Teknik analisis data ini dilakukan 3 analisis, yaitu analisis validitas, analisis praktikalitas, dan analisis efektivitas. Pada analisis efektivitas berbeda dengan rumus yang digunakan berbeda dengan analisis validitas dan praktikalitas. Setelah semua data didapatkan, pada analisis validitas dan praktikalitas akan digunakan rumus yang sama untuk mendapatkan hasilnya nanti, yaitu dengan rumus persentase sama dengan jumlah skor per item dibagi skor maksimal dikali 100%. Sedangkan untuk analisis efektivitas akan menggunakan rumus normal again sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimal dikurang skor pretest. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.